Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Nurul Islami. Di sini saya akan membahas tentang ulum Al-Qur'an. Apa itu ulum Al-Qur'an? Ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu Quran atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu yang mencakup tentang Al-Quran, mulai dari penyusunan Al-Quran itu bagaimana, kemudian penurunan Al-Quran itu bagaimana dan di mana. Di sini saya akan membahas tentang nuzulul Quran, kemudian asbabun nuzul, dan yang terakhir munasabah. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran terdapat dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian Al-Quran ini yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya itu adalah ibadah. Kemudian nuzulul Quran ini adalah proses turunnya firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, pedoman, dan petunjuk kepada hambanya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalam penurunan Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur memiliki banyak manfaat, baik bagi pribadi Nabi Muhammad SAW, kemudian bagi sahabat dan masyarakat saat masa Al-Quran, maupun bagi masyarakat setelah Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat maupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Di situ tertera beberapa ayat. Kenapa disebut seperti itu? Karena memang ada beberapa ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Jadi memang Allah sengaja menurunkan itu tanpa sebab. Jadi Allah menginginkan ayat itu turun. Kemudian asbabun nuzul juga sebagai respon atau penjelasan terhadap hukum-hukum atau hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Jadi asbabun nuzul ini kejadiannya dulu yang datang, kemudian ayatnya turun mengenai kejadian tersebut, walau itu jarak masanya jauh gitu. Misalnya kejadiannya itu hari ini, kemudian datang ayatnya itu tahun depan, seperti itu. Kemudian kemudian ada pula bentuk-bentuk yang melatar belakangi asbabun nuzul, yaitu misalnya terjadinya peristiwa-peristiwa, kemudian ada kesalahan-kesalahan besar, dan ada konflik, dan lain-lain. Kemudian memahami asbabun nuzul ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Dahulu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jika tidak ada Rasulullah, bagaimana? Jika tidak ada Rasulullah, datang kepada sahabat yang menjadi saksi atas asbabun nuzul tersebut. Tidak sampai di situ, dari zaman ke zaman seperti tabi'in, mereka terus mencari dan memahami asbabun nuzul untuk menafsirkan ayat Al-Quran secara baik dan benar. Ada macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama ada ta'adud asbab al-nazil, yaitu sebab turunnya lebih dari satu, dan persoalan yang terkandung dalam ayatnya juga itu hanya satu. Kemudian yang kedua adalah ta'adud al-nazil asbab wahid. Persoalan yang terkandung dalam ayatnya itu lebih dari satu, kemudian sebab turunnya itu hanya satu. Contohnya, misalnya dalam ketika umat Islam dan Yahudi saling berdebat karena membanggakan kiblat mereka.
orang Yahudi berkata bahwa Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah. Kemudian karena di sanalah tempat hijrahnya para nabi dan terletak di tanah suci. Kemudian umat Islam juga berkata bahwa Ka'bah yang paling utama dan mulia. Kemudian perdebatan itu adalah contoh asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surah Ali Imran ayat 96 yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah. Kemudian yang terakhir ada munasabah. Munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat, surat dengan surat. Kemudian munasabah juga adalah keterkaitan atau hubungan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat dalam Al-Quran, baik awal dengan akhir surat. Hubungan tersebut menjelaskan makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi secara umum atau secara khusus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.